Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi maddatil imla lil faslis sabi'. Wal an sanwasil darsana fil maudu'il jadid wa huwa harful sya. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran imla di bab baru, yaitu penulisan huruf sya. Nah, seperti biasa, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu contoh kata-kata yang menggunakan huruf sya. Yang pertama, firoshun. Firoshun. Kemudian farosyatun. Farosyatun. Lanjutnya syahinatun. Syahinatun. Selanjutnya min syarun. Min syarun. Hasyaratun. Hasyaratun. Selanjutnya syikkotun. Syikkotun. Fursyatun. Fursyatun. Shimalun. Shimalun. Syajaratun. Syajaratun. Syafratun. Syafratun. Syamsun. Syamsun. Dan yang terakhir kasyafun. Kasyafun. Nah, di sini ada 12 contoh kata yang menggunakan huruf sya. Bisa kalian cermati, di sini ada yang sya-nya berdiri sendiri. Ada yang berdiri sendiri, kemudian ada yang berada di tengah kata. Ada yang di awal kata. Ada yang dia ketika dibaca panjang, dan banyak kategori-kategori lainnya. Nah, insya Allah berikutnya kita akan mempelajari satu persatu bagaimana penulisan huruf sya ketika di depan, di tengah, di akhir, dan ketika berdiri sendiri, serta ketika dia dibaca panjang. Baik, kita mulai. Yang pertama, penulisan huruf sya di awal kata. Penulisannya seperti ini yang sudah lingkari. Jadi 2 gigi atau 2 gelombang terlebih dahulu, kemudian ditambah 1 gelombang yang agak panjang. Nah, kemudian nanti digabungkan atau disambung dengan huruf setelahnya. Seperti contohnya syafrotun. Selanjutnya ada juga syajaratun. Dan ada syahinatun. Nah, ini dia digabung dengan huruf setelahnya. Selanjutnya penulisan ketika di tengah kata. Nah, ketika di tengah kata seperti ini ya penulisannya. Contoh katanya ada kasyafun. Bisa dilihat, ini huruf kafnya bertemu dengan sya atau bersambung dengan sya. Jadi bentuknya disambung, giginya jadi banyak. Selanjutnya farosyatun. Nah, ini sya-nya dia bergabung dengan huruf ta aja, ta marbutoh. Selanjutnya ada juga hasyaratun. Nah, sya-nya juga bergabung. Begitu ya, penulisannya seperti itu. Selanjutnya penulisan huruf sya ketika di akhir kata. Nah, seperti ini ya. Dia seperti huruf sya pada umumnya, cuma depannya dikasih sambungan karena dia biasanya bersambung. Nih, seperti kalau firoshun ini dia di akhir kata tapi sebenarnya dia dalam posisi sendiri. Nah, seperti yang ini, rishun. Nah, kan sya-nya bergabung sama ya. Kemudian ada kirshun. Nah, kalau ini dia seperti posisi sendiri. Nah, yang lebih seperti contoh ini adalah yang kata-kata rishun. Nah, karena dia menggabungkan ya dan sya. Selanjutnya, ketika dibaca panjang. Nah, kalau harokatnya fathah berarti sya. Nah, nulisnya seperti itu ya. Jadi ini koreksi banget kalau misalnya ada kalian dengar
kata ataupun huruf dalam bahasa Arab yang dia dibacanya panjang kayak sya, sa, ba. Nah, itu tandanya dia huruf ba berharokat fathah ataupun huruf sya berharokat fathah ditambah dengan alif. Nih, kayak contoh katanya min syarun. Min syarun. Nah, kayak gitu berarti kan langsung ingat-ingat, oh sya-nya ditambahin huruf alif biar dia bunyinya bener panjang kayak gitu. Contoh selanjutnya ada syahinatun. Ini juga syahinatun, kan sya-nya panjang ya. Nah, berarti ingat-ingat itu berarti huruf sya ditambah alif kayak gitu. Selanjutnya syu, dia huruf sya tapi berharokat dumah dan dibaca panjang. Berarti itu ada sya bertemu dengan huruf wawu sukun. Jadi dibacanya panjang. Syu. Kayak gitu. Contohnya khaysyumun. Khaysyumun. Nih, syunya panjang. Jadi kalau kalian dengar kata-kata yang dia sya-nya dibaca panjang tapi hurufnya dumah, jadi tapi harokatnya dumah, berarti ditambahin wawu. Khaysyumun. Afwan, ini yang syautun salah ya, kita tidak gunakan. Jadi cuma digunakan yang khaysyumun. Selanjutnya, ketika dia dibaca panjang tapi harokatnya kasroh. Nah, penulisannya seperti ini. Shi. Contoh kata-katanya hasyimun. Nah, kan beda ya kalau misalnya Ustazah baca Hasyimun sama Hasyimun. Berbeda kan? Nah, ketika Ustazah membacanya dengan panjang atau dengan memandangkan kata i-nya, berarti itu tandanya ada huruf ya setelah sya-nya. Selanjutnya, Rosyidun. Nah, Ustazah juga memanjangkan pengucapan shi. Nah, itu berarti karena ada ya-nya. Jadi kalian kalau menulis itu kalau dengar Ustazah mengucapkan kata atau Ustadz mengucapkan katanya itu dipanjangkan, berarti menggunakan shi, menggunakan huruf ya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Ketika di awal kata penulisannya seperti ini. Contoh katanya sya'run. Ya, bisa dilihat. Kemudian kalau di tengah kata, nih depannya ada sambungannya dan akhirnya juga ada sambungannya. Contohnya muskilatun. Kemudian di akhir kata, dia bentuknya seperti semula, cuma depannya ada gandengan aja. Contohnya rishun. Selanjutnya, ketika dibaca panjang. Nah, ini syahinatun. Ketika dibaca panjang tapi harokatnya dumah. Nih, syu. Contoh katanya khaysyumun. Dan yang terakhir shi. Contoh katanya rosyidun. Nah, bisa dipahami sampai di sini. Insya Allah setelah ini kita akan mempelajari penulisan huruf sin. Jadi huruf sin dan shin sebenarnya nggak beda jauh. Cuma bedanya ada titik dan tidak ada titik saja. Jadi ketika huruf sin di awal kata ya sama kayak huruf shin tadi gitu. Cuma bedanya kalau huruf sin itu tidak ada titik tiganya. Tapi kalau huruf shin itu ada titik tiganya begitu. Tapi pada dasarnya itu sama. Nah, berikut kita akan pelajari huruf sin. Seperti tadi, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu kosakata yang menggunakan huruf sin. Yang pertama ada mudarrisuna. Mudarrisuna. Hasanun. Hasanun. Sarirun. Sarirun. Lisanun. Lisanun. Muslimun. Muslimun. Samakun. Samakun. Jalasa. Jalasa. Yasirun. Yasirun. Darsun. Darsun.
Nah, di sini bisa kalian cermati. Ada yang juga sinnya dibaca panjang tapi harokatnya dumah. Kayak mudarisuna. Nah, sunya panjang. Ada sanya di tengah kata kayak hasanun. Ada sanya di awal kata kayak sarirun. Ada yang dia dibaca panjang tapi harokatnya fathah. Ada lisanun. Dan ada banyak contoh-contoh lainnya. Kita akan mengulasnya satu persatu. Oke, sebagaimana yang Ustadzah jelaskan tadi, pada dasarnya huruf sin dan huruf shin itu tidak jauh berbeda bentuk penulisannya. Ketika di awal kata, huruf sin juga sama seperti huruf shin tadi, diawali dengan 2 gelombang kecil yang sama, kemudian ditambah 1 gelombang yang agak panjang kayak gitu. Nah, bedanya dengan huruf shin, hanya huruf shin itu ada titik 3-nya, sedangkan huruf sin tidak ada. Contoh katanya yang pertama, sarirun. Nah, bisa dilihat di sini, sarirun. Kemudian yang kedua ada samakun. Ini sudah pernah keluar ya waktu ulangan harian waktu itu. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi sa, kemudian disambung dengan huruf mim. Selanjutnya ada samaun. Nah, begitu penulisannya. Tidak jauh berbeda. Selanjutnya ada penulisan huruf sin ketika di tengah kata. Sama lagi seperti huruf shin tadi. Jadi di depannya ada gelombang yang panjang, ditambah 2 gelombang yang agak kecil, dan ditambah lagi 2 gelombang yang panjang lagi. Jadi buat nyambung ke depan sama nyambung ke belakang. Contoh katanya kayak hasanun. Nah, di sini sa-nya depannya ada sambungannya dan terakhirnya juga ada sambungannya kan. Gitu. Selanjutnya juga muslimun. Nah, sama dia juga seperti itu. Nah, selanjutnya muhsinun. Ini juga sama seperti itu. Selanjutnya, penulisan huruf di akhir kata. Lagi-lagi sama seperti huruf sya yang membedakan hanya ada titik atau tidaknya. Kalau huruf sin tidak ada titiknya. Contohnya, malbasun. Nah, dia digandeng di depannya dengan huruf ba, tapi belakangnya seperti huruf sin pada umumnya. Selanjutnya ada malabisa. Dan terakhir ada jalasa. Gitu ya, hampir sama. Selanjutnya ada penulisan huruf sin ketika dibaca panjang. Di sini seperti huruf sya tadi. Nah, dia dibaca sa, itu berarti ada sin dan alif. Sin berharokat fathah dan alif. Di sini. Contoh kata-katanya, wisadatun. Wisadatun. Selanjutnya, ketika sin berharokat dumah tapi dibaca panjang, bertemu dengan huruf wawu sukun, dibacanya su. Contoh katanya, mudarrisuna. Mudarrisuna. Nah, bedakan ya, ketika dibaca panjang, ketika kalian mendengar ustadz-ustadzah membaca panjang, itu tandanya menambahkan huruf wawu di dalam kata tersebut. Mudarrisuna. Berbeda dengan mudarrisun. Mudarrisun. Kalau mudarrisun berarti dia tidak pakai huruf wawu, tapi kalau misalnya mudarrisuna, itu berarti pakai huruf wawu sebagai tanda bahwa itu adalah huruf yang dibaca panjang. Selanjutnya ada sin berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya, dibacanya si. Contoh kata-katanya, yasirun. Yasirun. Ingat, kalau dibaca panjang tapi berharokat kasroh, tandanya ditambahin huruf ya. Oke. Selanjutnya kesimpulan. Nah, tidak jauh berbeda dengan huruf sya ketika dia di depan kata seperti ini. Ketika dimasukkan dalam contoh seperti sarirun. Selanjutnya, ketika di tengah kata juga seperti ini. Contoh kata-katanya masjidun. Ketika di akhir kata ada seperti ini, contoh katanya adalah malbasun. Kemudian ketika dibaca panjang, sa, contoh kata-katanya hisabun. Hisabun. Panjang ya, ingat. Bedakan ketika dia dibaca panjang dan dibaca pendek. Dengarkan baik-baik.
su. Nah, berarti su. Contoh katanya mudarrisuna. Dan terakhir si. Contoh katanya yasirun. Gitu. Nah, afwan tadi Ustazah lupa menambahkan. Jadi ketika di posisi sendiri tadi Ustazah belum menambahkan ya. Nah, ketika huruf sin di posisi sendiri itu seperti ini. Darsun, ya seperti huruf sin pada umumnya. Kenapa kok dia posisinya sendiri? Karena sebelum dia itu huruf ro. Huruf ro itu tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Huruf ro, huruf dal itu tidak bisa menyambung huruf setelahnya. Kayak gitu. Ini tapi nggak boleh disambung ya, ro sama sin. Kemudian ada lagi yang shin. Contohnya kirshun. Nah, ini juga sama. Kenapa dia posisinya sendiri, Us? Nggak digabung sama yang lain? Ya karena dia tidak bisa bergabung. Huruf ro itu tidak bisa menggabung huruf setelahnya. Dia cuma bisa menggabung huruf sebelumnya seperti K ini. K ini kenapa bisa nyambung, Us? Karena ro ini K itu berada di sebelumnya ro. Sedangkan huruf shin itu berada di setelahnya ro. Jadi dia tidak bisa disambung. Begitu ya. Oke, alhamdulillah sampai di sini dulu materi kita pada hari ini, yaitu huruf sin dan shin. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan memberikan tugas atau memberikan latihan 3 soal saja. Silahkan ditulis di buku kalian apa setelah Ustazah bacakan kata-kata berikut. Jadi siapkan kertas kalian, kemudian tuliskan apa yang Ustazah sebutkan. Nah, tapi menggunakan bahasa Arab ya, bukan tulisan Latin atau tulisan abjad, tapi menggunakan tulisan Arab. Dan juga bukan diartikan ya, tapi ditulis menggunakan tulisan Arab. Oke. Soal yang pertama adalah lisanun. Oke, selanjutnya soal kedua, syajaratun. Soal ketiga, sakata.